Melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya, cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga. Tetapi ya, alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama. Yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama. Polisi menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo di depan gedung DPR RI pada hari Senin kemarin. Pria bernama Arif Fardiani ini juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com pada Rabu 13 April, Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Sosok Arif Fardiani pun menjadi sorotan. Dalam video yang beredar ketika demo, ia sempat membuat video berisi ajakan agar mengepung Ade, meminta massa agar turun, bahkan mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati. Berdasarkan video yang beredar, saat merekam selfie pengeroyokan, Arif Fardiani mengenakan kacamata frame kotak. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Fardiani terkait kasus yang menjeratnya. Diberitakan sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando dihajar hingga babak belur saat unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada hari Senin 11 April 2022. Sejauh ini, masih ada 3 buron yang terlibat pengeroyokan. Mereka adalah Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. Mereka yang sudah ditangkap antara lain adalah Dia Ulhaq, Muhammad Bagja, dan Komar. Saya Budi omongin. Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Pak. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bahwa berita yang sudah viral itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya, ada di kampung saya. Rumah saya ada di Kampung Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung Lembasung. Bersama Bapak Kepala Kampung Lembasung. Setelah dituding menjadi pemukul Ade Armando yang identitasnya tersebar luas, Trisetia Budi Purwanto mengaku ikhlas. Ia bahkan tak akan menuntut siapapun dalam kasusnya tersebut. Budi diketahui memang menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Dilansir Kompas.com diketahui bahwa identitas berupa foto dan alamat Budi panggilan akrabnya tersebar di media sosial. Dalam pengakuannya pada Rabu 13 April, Budi sudah mendiskusikan masalah dengan pihak keluarga. Dalam diskusinya diputuskan jika masalah tersebut tak akan disebarkan dan akan diikhlaskan. Budi mengatakan yang terpenting saat ini adalah dia telah melakukan klarifikasi atas kabar yang beredar itu. Ia juga mengaku mengambil hikmah walaupun sempat menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Budi menyebut yang terpenting kini masyarakat sudah mengetahui jika ia bukanlah pelaku. Budi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya meluruskan kabar yang telah beredar.
Sosok Dia Ul-Haq, pelaku pemukulan Ade Armando saat demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April lalu akhirnya ditangkap kepolisian. Dari pengakuannya, Dia Ul-Haq membantah bahwa dirinya adalah orang pertama yang memukul Ade Armando yang merasa ketakutan untuk menyerahkan diri ke kepolisian karena merasa terus disudutkan. Dikutip dari Tribun Jakarta, dia adalah satu dari 6 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus pengeroyokan Ade Armando. Dia ditangkap kepolisian pada Rabu 13 April di sebuah pondok pesantren di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. SI 27 tahun yang merupakan pengurus pondok pesantren itu mengatakan dia mengaku bukan sosok pertama yang memukul Ade Armando. Kabar bahwa dia adalah pemukul pertama Ade Armando ini sebelumnya beredar di media sosial hingga foto dia ikut disebarkan. SI menuturkan bahwa dia sedianya akan menyerahkan diri pada Selasa 12 April lalu dan mengakui perbuatannya. Hanya saja niatan itu gagal seusai dia dikabarkan sebagai pemukul Ade Armando pertama kali. Dia diketahui ditangkap oleh Polda Metro Jaya di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dia ditangkap setelah 2 tersangka lain yakni Muhammad Bagja dan juga Komar. Sebelum ditangkap, dia diketahui datang ke majelis untuk meminta maaf pada sang Habib. SI menegaskan bahwa dia bukanlah pengurus di pondok pesantrennya. Diketahui dia adalah seorang driver ojek online dan anggota majelis di lokasi tersebut. Ade Armando royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Pengungkapan pelaku kasus pengeroyokan terhadap akademisi Universitas Indonesia Ade Armando terus bergulir. Terkini polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan penjelasan. Polisi akhirnya menangkap Arif Pardiani yang diduga menjadi dalang pengeroyokan Ade Armando. Arif Pardiani lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung dalam pengeroyokan Ade Armando, Zulpan menerangkan penangkapan tersangka Arif berlangsung di Jakarta. Ia mengungkapkan Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa, hingga akhirnya massa tega mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Massa yang mengeroyok Ade adalah oknum yang memanfaatkan situasi, sehingga bukan dari kalangan mahasiswa yang tergabung BMSI dalam aksi demonstrasi pada Senin 11 April 2022. Diakui Zulpan, Arif Pardiani merupakan tersangka di luar 6 tersangka sebelumnya yang terlibat langsung pengeroyokan. Arif sendiri merekam ujaran provokasinya dengan menggerakkan massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat merekam dirinya, Arif tampak memakai baju berwarna hitam, membawa tas kecil berwarna hijau tua, dan mengenakan kacamata kotak. Video itu lantas tersebar di media sosial, sehingga polisi berhasil melacaknya. Informasi terkini, pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Pardiani. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Satu orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun informasi terkini, polisi meralat status tersangka Abdul Manaf.
Setelah dilakukan pendalaman, Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Pihaknya meralat hasil identifikasi penetapan tersangka kasus pengeroyokan akademisi Universitas Indonesia Ade Armando. Hal ini merujuk pada penetapan Abdul Manaf yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Diketahui sosok pria itu disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ade Armando. Zulpan menerangkan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Bahkan pihaknya telah bertemu Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat. Zulpan mengungkapkan polisi telah menguji dan mengambil keterangan langsung dari Abdul Manaf. Ia juga memastikan Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Zulpan menegaskan Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Terkait kronologi penetapan Abdul Manaf sebagai tersangka, polisi saat itu mengidentifikasi dengan teknologi face recognition atau pendeteksi wajah. Hasilnya sempat mengarah pada Abdul Manaf. Melalui teknologi itu, terdeteksi seseorang bertopi dan teridentifikasi Abdul Manaf. Pada hasil itu terlihat tingkat kecocokan sebesar 70%. Namun hasil berbeda saat polisi memeriksa langsung Abdul Manaf. Hasilnya polisi memastikan Abdul Manaf tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Ketiga orang ini berikut namanya. Ini adalah foto berdasarkan face recognition. Polda Metro Jaya kini telah berhasil menangkap 3 dari 6 pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando. Penyidik menggunakan metode face recognition untuk memburu pelaku yang wajahnya terekam dalam video viral. Polisi pun bekerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan identitas para pelaku. Dikutip dari Warta Kota Live, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga, tetapi ya alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama. Yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama,
Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator pemukulan pegiat media sosial Ade Armando kini viral di media sosial. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Diketahui Ade dikeroyok pendemo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 11 April 2022. Video detik-detik saat Ade dikeroyok pun viral hingga trending di Twitter. Berkat video tersebut, polisi telah menetapkan 6 pelaku menjadi tersangka. Bahkan polisi juga telah menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo. Pria bernama Arif Pardiani juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Namun banyak warganet yang juga ikut menyoroti salah seorang emak-emak dalam aksi pengeroyokan tersebut. Emak-emak tersebut diduga menjadi provokasi hingga terjadi penyerangan. Selain wajahnya yang menjadi sorotan, tangkapan layar chat yang diduga milik emak-emak tersebut beredar di media sosial. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Melakukan provokasi. Polisi sudah menangkap sejumlah pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando dalam aksi demo pada Senin 11 April lalu. Dari hasil pemeriksaan terungkap sejumlah motif yang melatar belakangi aksi nekat para pelaku. Satu di antaranya yakni ketidaksukaan dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Dikutip dari tribunnews.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan pihaknya sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi menyebut ada 6 orang pelaku utama yang melakukan pengeroyokan. Sebanyak 3 orang lainnya masih diburu oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka yang sudah diamankan memiliki motif yang berbeda saat menghajar Ade Armando. Zulpan menjelaskan tersangka atas nama Komarudin melakukan pemukulan karena terprovokasi dengan situasi di lokasi. Kemudian tersangka Muhammad Bagja mengaku merasa kesal dengan aktivitas Ade Armando selama ini di media sosial. Sedangkan motif tersangka Dia Ulhak masih belum diketahui karena masih diperiksa. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda yakni Jakarta Selatan, Bogor, dan Serpong. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 orang atas nama Arif Pardiani yang menyebarkan video informasi palsu dan provokasi. Dalam video yang viral di media sosial, Arif mengatakan bahwa Ade Armando sudah meninggal dan polisi melakukan penembakan pada massa. Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku pengeroyok lainnya, yakni Ade Saputra, Abdul Latif, dan Abdul Manan. Telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Di antaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati, kemudian turun semua yang ada di Jakarta. Nah, yang bersangkutan ya saat ini sudah kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, dengan tertangkapnya 3 orang pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Ade Armando, saat ini masih ada 3 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan foto ya ketiga orang ini, berikut namanya. Ini adalah foto berdasarkan face recognition yang sudah juga terdata di Dukcapil.
Tentunya kami berharap dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu ya cepat atau lambat atas nama Komarudin dan Muhammad Bagja. Salah satu tersangka pengeroyokan aktivis Universitas Indonesia, Ade Armando, mengaku kesal dengan unggahan korban di media sosial. Polisi mengungkapkan tersangka termakan provokasi terkait keberadaan korban di lokasi. Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, seperti dikutip dari Kompas.com pada hari Kamis 14 April. Pelaku bernama Komarudin dan M. Bagja memiliki motif yang berbeda saat menganiaya Ade Armando. Pelaku bernama M. Bagja mengaku memukul Ade karena kesal dengan hal-hal yang disuarakan korban di media sosial. M. Bagja juga menerima pesan dari media sosial bahwa Ade ada di lokasi aksi demonstrasi di gedung MPR DPR RI pada Senin lalu. Sementara Komarudin memukuli Ade karena terprovokasi dengan situasi yang ada di TKP. Sebelumnya di media sosial memang beredar foto pria dengan latar belakang Ade Armando ketika demo. Dalam pesan yang tidak diketahui sumber aslinya itu berisikan info bahwa Ade berada di lapangan. Kemudian mengajak agar masyarakat menggeruduk Ade. Pesan tersebut beredar di grup WhatsApp bernama Nusantara 98. Diketahui Ade Armando dikeroyok massa saat ikut turun meliput demo mahasiswa BEM SI pada hari Senin lalu. Polisi telah menetapkan 6 tersangka pengeroyokan dan 1 tersangka provokasi. Hingga saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih memburu pelaku pengeroyokan lain yang masih buron, yakni bernama Abdul Latif dan Ade Purnama. Kemarin Polda Metro Jaya telah merilis dan menyampaikan kepada seluruh media bahwa kita telah menangkap 2 orang pelaku, di mana kita melakukan identifikasi terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban saudara Ade Armando. Ada 6 orang. Kemudian 2 orang kemarin kita berhasil tangkap atas nama Komarudin, kemudian Muhammad Bagja. Kemudian hari ini, ya tepatnya dini hari tadi, pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhak. Yang bersangkutan kita tangkap. Kemudian yang berikutnya Abdul Manaf. Status tersangka pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando yang disandang oleh Abdul Manaf kini digugurkan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Rabu 13 April. Pihak kepolisian sudah melakukan pendalaman dan memastikan Abdul Manaf tak terlibat. Ada alibi yang dilontarkan Abdul Manaf ke polisi sehingga membuat status tersangkanya gugur. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan pada Rabu 13 April malam. Abdul Manaf diketahui bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian mendatangi kediamannya di Karawang untuk melakukan pemeriksaan. Sulpan mengatakan seusai dilakukan pemeriksaan, pihaknya meyakini Abdul Manaf bukan termasuk pengeroyok Ade Armando, dosen Universitas Indonesia. Pihak kepolisian meyakini Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemeriksaan, Abdul Manaf mengaku tidak berada di Jakarta, melainkan di Karawang saat peristiwa tersebut terjadi. Alibi tersebut yang membuat pihak kepolisian menggugurkan statusnya sebagai tersangka pengeroyokan Ade Armando. Sementara itu disinggung soal foto Abdul Manaf yang beredar, Sulpan menjabarkannya. Mulanya pihak kepolisian menggunakan teknologi face recognition untuk mendeteksi wajah satu di antara pelaku pengeroyokan yang mengenakan topi berwarna hijau dan atasan pakaian warna biru. Hasilnya sempat mengarah ke Abdul Manaf. Bahkan tingkat kecocokan wajahnya pun hampir mencapai 70%. Sulpan mengatakan pihaknya kemudian melakukan berbagai investigasi untuk memastikan pelaku. Namun seusai memastikan secara detail yang bersangkutan ternyata tak terlibat pengeroyokan Ade Armando. Dengan digugurkannya status tersangka Abdul Manaf, Sulpan mengatakan saat ini ada 2 tersangka pengeroyokan yang masih dalam pengejaran.
Keduanya yakni Abdul Latif dan Ade Permana. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membekuk Dia Ulhaq yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Terungkap Dia Ulhaq langsung kabur setelah mengeroyok Ade Armando hingga tidak berdaya. Bahkan ia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 14 April 2022, saat beraksi di depan gedung DPR RI, Dia Ulhaq memakai jaket hitam dan topi berwarna hitam. Ia tampak berjalan di belakang Ade Armando di saat sejumlah oknum massa menyerang dan meneriaki Ade. Gerak-gerik dia ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dia Ulhaq lantas menendang Ade Armando dari belakang. Hal ini membuat massa oknum pengacau turut serta mengeroyok Ade Armando. Akibatnya Ade jatuh tersungkur hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Setelah Ade tak berdaya, sosok Dia Ulhaq langsung kabur dan bersembunyi di sebuah pondok pesantren. Hal itu dilakukan agar tidak dicurigai terutama dari pihak polisi. Namun polisi tetap mencium jejak dia. Dia Ulhaq lantas diringkus di Pondok Pesantren Al-Madad, Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 13 April 2022. Sebelum dilakukan penangkapan, ternyata dia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Polisi mendatangi rumah Dia Ulhaq di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun setelah ditinjau ternyata dia tidak pernah tinggal di sana. Ketua RT Supono menerangkan dia tidak pernah menempati rumah tersebut. Supono mengungkapkan rumah yang di Klender itu telah dijual. Diketahui dia ternyata tinggal di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat bersama keluarganya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Dia Ulhaq berprofesi sebagai guru ngaji di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dengan penangkapan ini, kini polisi telah membekuk 3 tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Di antaranya Komarudin, Dia Ulhaq, dan Muhammad Bagja. Terkait motif pengeroyokan ini, Zulpan menerangkan Komarudin memukul Ade karena terprovokasi situasi. Kemudian untuk tersangka Muhammad Bagja, pemukulan dilakukan karena kesal dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Informasi terkini, polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis, meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung pengeroyokan. Tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhaq. Tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Setidaknya 6 orang pria telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan dosen UI Ade Armando kala aksi demo di gedung DPR RI pada Senin kemarin. Meski begitu, Ade Armando yakin pelaku sedianya lebih dari 6 orang, termasuk sosok ibu-ibu yang diduga melakukan provokasi sesaat sebelum pengeroyokan terjadi. Sosok ibu-ibu tersebut pun kini dicari dan dikabarkan merupakan seorang guru TK. Dari beberapa video yang beredar, emak-emak tersebut tampak menggunakan kacamata dan setelan panjang berwarna merah muda. Ia terekam berada di belakang Ade Armando dan mengeluarkan kalimat provokasi. Diduga emak-emak tersebut berinisial AT. Ia dikabarkan berprofesi sebagai guru TK. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari kepolisian soal sosok dari TA ini. Sementara itu dikutip dari Warta Kota, dugaan keterlibatan emak-emak tersebut juga disampaikan oleh Ade Armando. Melalui kuasa hukumnya Aulia Fahmi, Ade Armando berkeyakinan pelaku pengeroyokan terhadap dirinya lebih dari 6 orang. Fahmi juga membenarkan bahwa sebelum pemukulan ada beberapa orang yang telah lebih dulu melakukan provokasi. Ia juga menuturkan memang ada ibu-ibu yang melakukan provokasi tersebut. Saat ini Fahmi berkeyakinan pula bahwa polisi sudah memegang seluruh data identitas pelaku-pelaku pengeroyokan dan pelaku provokasi itu. Seperti diketahui sebelumnya, 6 pelaku pengeroyokan pada dosen UI Ade Armando telah teridentifikasi. Para pelaku kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang pelaku yang telah teridentifikasi bernama Dia Ulhaq,
Ade Purnama, Abdul Latif, Muhammad Bagja, dan juga Komar. Kemudian seorang tersangka lagi adalah Arif Pardiani yang juga menjadi tersangka karena diduga menjadi dalang provokasi. Ia membuat video provokasi melalui media sosial miliknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga, tetapi alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama. Yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama. Polisi menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo di depan gedung DPR RI pada hari Senin kemarin. Pria bernama Arif Pardiani ini juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com pada Rabu 13 April, Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Sosok Arif Pardiani pun menjadi sorotan. Dalam video yang beredar ketika demo, ia sempat membuat video berisi ajakan agar mengepung Ade, meminta massa agar turun, bahkan mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati. Berdasarkan video yang beredar, saat merekam selfie pengeroyokan, Arif Pardiani mengenakan kacamata frame kotak. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Pardiani terkait kasus yang menjeratnya. Diberitakan sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando dihajar hingga babak belur saat unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada hari Senin 11 April 2022. Sejauh ini, masih ada 3 buron yang terlibat pengeroyokan. Mereka adalah Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. Mereka yang sudah ditangkap antara lain adalah Dia Ulhak, Muhammad Bagja, dan Komar. Saya Budi omongin. Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Pak. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bahwa berita yang sudah viral itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya, ada di kampung saya. Rumah saya ada di Kampung Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung Lembasung. Bersama Bapak Kepala Kampung Lembasung. Setelah dituding menjadi pemukul Ade Armando yang identitasnya tersebar luas, Tri Setiabudi Purwanto mengaku ikhlas. Ia bahkan tak akan menuntut siapapun dalam kasusnya tersebut. Budi diketahui memang menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Dilansir Kompas.com diketahui bahwa identitas berupa foto dan alamat Budi panggilan akrabnya tersebar di media sosial. Dalam pengakuannya pada Rabu 13 April, Budi sudah mendiskusikan masalah dengan pihak keluarga.
Dalam diskusinya diputuskan jika masalah tersebut tak akan disebarkan dan akan diikhlaskan. Budi mengatakan yang terpenting saat ini adalah dia telah melakukan klarifikasi atas kabar yang beredar itu. Ia juga mengaku mengambil hikmah walaupun sempat menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Budi menyebut yang terpenting kini masyarakat sudah mengetahui jika ia bukanlah pelaku. Budi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya meluruskan kabar yang telah beredar. Sosok Dia Ulhak, pelaku pemukulan Ade Armando saat demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April lalu akhirnya ditangkap kepolisian. Dari pengakuannya, Dia Ulhak membantah bahwa dirinya adalah orang pertama yang memukul Ade Armando yang merasa ketakutan untuk menyerahkan diri ke kepolisian karena merasa terus disudutkan. Dikutip dari Tribun Jakarta, dia adalah satu dari 6 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus pengeroyokan Ade Armando. Dia ditangkap kepolisian pada Rabu 13 April di sebuah pondok pesantren di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. SI 27 tahun yang merupakan pengurus pondok pesantren itu mengatakan dia mengaku bukan sosok pertama yang memukul Ade Armando. Kabar bahwa dia adalah pemukul pertama Ade Armando ini sebelumnya beredar di media sosial hingga foto dia ikut disebarkan. SI menuturkan bahwa dia sedianya akan menyerahkan diri pada Selasa 12 April lalu dan mengakui perbuatannya. Hanya saja niatan itu gagal seusai dia dikabarkan sebagai pemukul Ade Armando pertama kali. Dia diketahui ditangkap oleh Polda Metro Jaya di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dia ditangkap setelah 2 tersangka lain yakni Muhammad Bagja dan juga Komar. Sebelum ditangkap, dia diketahui datang ke majelis untuk meminta maaf pada sang Habib. SI menegaskan bahwa dia bukanlah pengurus di pondok pesantrennya. Diketahui dia adalah seorang driver ojek online dan anggota majelis di lokasi tersebut. Ade Armando royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Pengungkapan pelaku kasus pengeroyokan terhadap akademisi Universitas Indonesia Ade Armando terus bergulir. Terkini polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan penjelasan. Polisi akhirnya menangkap Arif Pardiani yang diduga menjadi dalang pengeroyokan Ade Armando. Arif Pardiani lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung dalam pengeroyokan Ade Armando, Zulpan menerangkan penangkapan tersangka Arif berlangsung di Jakarta. Ia mengungkapkan Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa, hingga akhirnya massa tega mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Massa yang mengeroyok Ade adalah oknum yang memanfaatkan situasi, sehingga bukan dari kalangan mahasiswa yang tergabung BMSI dalam aksi demonstrasi pada Senin 11 April 2022. Diakui Zulpan, Arif Pardiani merupakan tersangka di luar 6 tersangka sebelumnya yang terlibat langsung pengeroyokan. Arif sendiri merekam ujaran provokasinya dengan menggerakkan massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat merekam dirinya, Arif tampak memakai baju berwarna hitam, membawa tas kecil berwarna hijau tua, dan mengenakan kacamata kotak. Video itu lantas tersebar di media sosial, sehingga polisi berhasil melacaknya. Informasi terkini, pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Pardiani. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media.
Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Satu orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun informasi terkini, polisi meralat status tersangka Abdul Manaf. Setelah dilakukan pendalaman, Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Pihaknya meralat hasil identifikasi penetapan tersangka kasus pengeroyokan akademisi Universitas Indonesia Ade Armando. Hal ini merujuk pada penetapan Abdul Manaf yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Diketahui sosok pria itu disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ade Armando. Zulpan menerangkan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Bahkan pihaknya telah bertemu Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat. Zulpan mengungkapkan polisi telah menguji dan mengambil keterangan langsung dari Abdul Manaf. Ia juga memastikan Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Zulpan menegaskan Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Terkait kronologi penetapan Abdul Manaf sebagai tersangka, polisi saat itu mengidentifikasi dengan teknologi face recognition atau pendeteksi wajah. Hasilnya sempat mengarah pada Abdul Manaf. Melalui teknologi itu, terdeteksi seseorang bertopi dan teridentifikasi Abdul Manaf. Pada hasil itu terlihat tingkat kecocokan sebesar 70%. Namun hasil berbeda saat polisi memeriksa langsung Abdul Manaf. Hasilnya polisi memastikan Abdul Manaf tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Ketiga orang ini berikut namanya, ini adalah foto berdasarkan face recognition. Polda Metro Jaya kini telah berhasil menangkap 3 dari 6 pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando. Penyidik menggunakan metode face recognition untuk memburu pelaku yang wajahnya terekam dalam video viral. Polisi pun bekerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan identitas para pelaku. Dikutip dari Warta Kota Live, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi,
Ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap satu orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya, cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga. Tetapi alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama, yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran. Ade Purnama. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator pemukulan pegiat media sosial Ade Armando kini viral di media sosial. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Diketahui Ade dikeroyok pendemo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 11 April 2022. Video detik-detik saat Ade dikeroyok pun viral hingga trending di Twitter. Berkat video tersebut, polisi telah menetapkan 6 pelaku menjadi tersangka. Bahkan polisi juga telah menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo. Pria bernama Arif Pardiani juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Namun banyak warganet yang juga ikut menyoroti salah seorang emak-emak dalam aksi pengeroyokan tersebut. Emak-emak tersebut diduga menjadi provokasi hingga terjadi penyerangan. Selain wajahnya yang menjadi sorotan, tangkapan layar chat yang diduga milik emak-emak tersebut beredar di media sosial. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Melakukan provokasi. Polisi sudah menangkap sejumlah pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando dalam aksi demo pada Senin 11 April lalu. Dari hasil pemeriksaan terungkap sejumlah motif yang melatar belakangi aksi nekat para pelaku. Satu di antaranya yakni ketidaksukaan dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Dikutip dari tribunnews.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan pihaknya sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi menyebut ada 6 orang pelaku utama yang melakukan pengeroyokan. Sebanyak 3 orang lainnya masih diburu oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka yang sudah diamankan memiliki motif yang berbeda saat menghajar Ade Armando. Zulpan menjelaskan tersangka atas nama Komarudin melakukan pemukulan karena terprovokasi dengan situasi di lokasi. Kemudian tersangka Muhammad Bagja mengaku merasa kesal dengan aktivitas Ade Armando selama ini di media sosial. Sedangkan motif tersangka Dia Ulhak masih belum diketahui karena masih diperiksa. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda yakni Jakarta Selatan, Bogor, dan Serpong. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 orang atas nama Arif Pardiani yang menyebarkan video informasi palsu dan provokasi. Dalam video yang viral di media sosial, Arif mengatakan bahwa Ade Armando
sudah meninggal dan polisi melakukan penembakan pada massa. Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku pengeroyok lainnya, yakni Ade Saputra, Abdul Latif, dan Abdul Manan. Telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Di antaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati, kemudian turun semua yang ada di Jakarta. Yang bersangkutan ya saat ini sudah kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, dengan tertangkapnya 3 orang pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Ade Armando, saat ini masih ada 3 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan foto ya ketiga orang ini, berikut namanya. Ini adalah foto berdasarkan face recognition yang sudah juga terdata di Dukcapil. Nah, tentunya kami berharap dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu ya cepat atau lambat atas nama Komarudin dan Muhammad Bagja. Salah satu tersangka pengeroyokan aktivis Universitas Indonesia Ade Armando mengaku kesal dengan unggahan korban di media sosial. Polisi mengungkapkan tersangka termakan provokasi terkait keberadaan korban di lokasi. Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, seperti dikutip dari Kompas.com pada hari Kamis 14 April. Pelaku bernama Komarudin dan M. Bagja memiliki motif yang berbeda saat menganiaya Ade Armando. Pelaku bernama M. Bagja mengaku memukul Ade karena kesal dengan hal-hal yang disuarakan korban di media sosial. M. Bagja juga menerima pesan dari media sosial bahwa Ade ada di lokasi aksi demonstrasi di gedung MPR DPR RI pada Senin lalu. Sementara Komarudin memukuli Ade karena terprovokasi dengan situasi yang ada di TKP. Sebelumnya di media sosial memang beredar foto pria dengan latar belakang Ade Armando ketika demo. Dalam pesan yang tidak diketahui sumber aslinya itu berisikan info bahwa Ade berada di lapangan. Kemudian mengajak agar masyarakat menggeruduk Ade. Pesan tersebut beredar di grup WhatsApp bernama Nusantara 98. Diketahui Ade Armando dikeroyok massa saat ikut turun meliput demo mahasiswa BEM SI pada hari Senin lalu. Polisi telah menetapkan 6 tersangka pengeroyokan dan 1 tersangka provokasi. Hingga saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih memburu pelaku pengeroyokan lain yang masih buron, yakni bernama Abdul Latif dan Ade Purnama. Kemarin Polda Metro Jaya telah merilis dan menyampaikan kepada seluruh media bahwa kita telah menangkap 2 orang pelaku, di mana kita melakukan identifikasi terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban saudara Ade Armando. Ada 6 orang. Kemudian 2 orang kemarin kita berhasil tangkap atas nama Komarudin, kemudian Muhammad Bagja. Kemudian hari ini, ya tepatnya dini hari tadi, pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhak. Yang bersangkutan kita tangkap. Kemudian yang berikutnya Abdul Manaf.
Status tersangka pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando yang disandang oleh Abdul Manaf kini digugurkan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Rabu 13 April. Pihak kepolisian sudah melakukan pendalaman dan memastikan Abdul Manaf tak terlibat. Ada alibi yang dilontarkan Abdul Manaf ke polisi sehingga membuat status tersangkanya gugur. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Rabu 13 April malam. Abdul Manaf diketahui bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian mendatangi kediamannya di Karawang untuk melakukan pemeriksaan. Zulpan mengatakan seusai dilakukan pemeriksaan, pihaknya meyakini Abdul Manaf bukan termasuk pengeroyok Ade Armando, dosen Universitas Indonesia. Pihak kepolisian meyakini Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemeriksaan, Abdul Manaf mengaku tidak berada di Jakarta, melainkan di Karawang saat peristiwa tersebut terjadi. Alibi tersebut yang membuat pihak kepolisian menggugurkan statusnya sebagai tersangka pengeroyokan Ade Armando. Sementara itu disinggung soal foto Abdul Manaf yang beredar, Zulpan menjabarkannya. Mulanya pihak kepolisian menggunakan teknologi face recognition untuk mendeteksi wajah satu di antara pelaku pengeroyokan yang mengenakan topi berwarna hijau dan atasan pakaian warna biru. Hasilnya sempat mengarah ke Abdul Manaf. Bahkan tingkat kecocokan wajahnya pun hampir mencapai 70%. Zulpan mengatakan pihaknya kemudian melakukan berbagai investigasi untuk memastikan pelaku. Namun seusai memastikan secara detail yang bersangkutan ternyata tak terlibat pengeroyokan Ade Armando. Dengan digugurkannya status tersangka Abdul Manaf, Zulpan mengatakan saat ini ada 2 tersangka pengeroyokan yang masih dalam pengejaran. Keduanya yakni Abdul Latif dan Ade Permana. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membekuk Dia Ulhaq yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Terungkap Dia Ulhaq langsung kabur setelah mengeroyok Ade Armando hingga tidak berdaya. Bahkan ia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Dikutip dari Tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022 saat beraksi di depan gedung DPR RI, Dia Ulhaq memakai jaket hitam dan topi berwarna hitam. Ia tampak berjalan di belakang Ade Armando di saat sejumlah oknum massa menyerang dan meneriaki Ade. Gerak-gerik dia ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dia Ulhaq lantas menendang Ade Armando dari belakang. Hal ini membuat massa oknum pengacau turut serta mengeroyok Ade Armando. Akibatnya Ade jatuh tersungkur hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Setelah Ade tak berdaya, sosok Dia Ulhaq langsung kabur dan bersembunyi di sebuah pondok pesantren. Hal itu dilakukan agar tidak dicurigai terutama dari pihak polisi. Namun polisi tetap mencium jejak dia. Dia Ulhaq lantas diringkus di Pondok Pesantren Al-Madad, Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 13 April 2022. Sebelum dilakukan penangkapan, ternyata dia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Polisi mendatangi rumah Dia Ulhaq di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun setelah ditinjau ternyata dia tidak pernah tinggal di sana. Ketua RT Supono menerangkan dia tidak pernah menempati rumah tersebut. Supono mengungkapkan rumah yang di Klender itu telah dijual. Diketahui dia ternyata tinggal di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat bersama keluarganya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Dia Ulhaq berprofesi sebagai guru ngaji di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dengan penangkapan ini, kini polisi telah membekuk 3 tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Di antaranya Komarudin, Dia Ulhaq, dan Muhammad Bagja. Terkait motif pengeroyokan ini, Zulpan menerangkan Komarudin memukul Ade karena terprovokasi situasi. Kemudian untuk tersangka Muhammad Bagja, pemukulan dilakukan karena kesal dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Informasi terkini, polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis, meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung pengeroyokan. Tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhaq. Tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.
Setidaknya 6 orang pria telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan dosen UI Ade Armando kala aksi demo di gedung DPR RI pada Senin kemarin. Meski begitu, Ade Armando yakin pelaku sedianya lebih dari 6 orang, termasuk sosok ibu-ibu yang diduga melakukan provokasi sesaat sebelum pengeroyokan terjadi. Sosok ibu-ibu tersebut pun kini dicari dan dikabarkan merupakan seorang guru TK. Dari beberapa video yang beredar, emak-emak tersebut tampak menggunakan kacamata dan setelan panjang berwarna merah muda. Ia terekam berada di belakang Ade Armando dan mengeluarkan kalimat provokasi. Diduga emak-emak tersebut berinisial AT. Ia dikabarkan berprofesi sebagai guru TK. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari kepolisian soal sosok dari TA ini. Sementara itu dikutip dari Warta Kota, dugaan keterlibatan emak-emak tersebut juga disampaikan oleh Ade Armando. Melalui kuasa hukumnya Aulia Fahmi, Ade Armando berkeyakinan pelaku pengeroyokan terhadap dirinya lebih dari 6 orang. Fahmi juga membenarkan bahwa sebelum pemukulan ada beberapa orang yang telah lebih dulu melakukan provokasi. Ia juga menuturkan memang ada ibu-ibu yang melakukan provokasi tersebut. Saat ini Fahmi berkeyakinan pula bahwa polisi sudah memegang seluruh data identitas pelaku-pelaku pengeroyokan dan pelaku provokasi itu. Seperti diketahui sebelumnya, 6 pelaku pengeroyokan pada dosen UI Ade Armando telah teridentifikasi. Para pelaku kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang pelaku yang telah teridentifikasi bernama Dia Ulhak, Ade Purnama, Abdul Latif, Muhammad Bagjat, dan juga Komar. Kemudian seorang tersangka lagi adalah Arif Pardiani yang juga menjadi tersangka karena diduga menjadi dalang provokasi. Ia membuat video provokasi melalui media sosial miliknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Melalui face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga, tetapi ya alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama, yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran. Ade Purnama. Polisi menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo di depan gedung DPR RI pada hari Senin kemarin. Pria bernama Arif Pardiani ini juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com pada Rabu 13 April, Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Sosok Arif Pardiani pun menjadi sorotan. Dalam video yang beredar ketika demo, ia sempat membuat video berisi ajakan agar mengepung Ade, meminta massa agar turun, bahkan mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati.
Berdasarkan video yang beredar saat merekam selfie pengeroyokan, Arif Fardiani mengenakan kacamata frame kotak. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Fardiani terkait kasus yang menjeratnya. Diberitakan sebelumnya, pegiat media sosial Ade Armando dihajar hingga babak belur saat unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada hari Senin 11 April 2022. Sejauh ini, masih ada 3 buron yang terlibat pengeroyokan. Mereka adalah Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Manaf. Mereka yang sudah ditangkap antara lain adalah Dia Ulhaq, Muhammad Bagja, dan Komar. Saya Budi omongin. Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Pak. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bahwa berita yang sudah viral itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya dan kampung saya. Rumah saya ada di Kampung Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung Lembasung. Bersama Bapak Kepala Kampung Lembasung. Setelah dituding menjadi pemukul Ade Armando yang identitasnya tersebar luas, Tri Setiabudi Purwanto mengaku ikhlas. Ia bahkan tak akan menuntut siapapun dalam kasusnya tersebut. Budi diketahui memang menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Dilansir Kompas.com diketahui bahwa identitas berupa foto dan alamat Budi panggilan akrabnya tersebar di media sosial. Dalam pengakuannya pada Rabu 13 April, Budi sudah mendiskusikan masalah dengan pihak keluarga. Dalam diskusinya diputuskan jika masalah tersebut tak akan disebarkan dan akan diikhlaskan. Budi mengatakan yang terpenting saat ini adalah dia telah melakukan klarifikasi atas kabar yang beredar itu. Ia juga mengaku mengambil hikmah walaupun sempat menjadi korban doxing dari peristiwa pemukulan yang terjadi pada 11 April lalu. Budi menyebut yang terpenting kini masyarakat sudah mengetahui jika ia bukanlah pelaku. Budi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya meluruskan kabar yang telah beredar. Sosok Dia Ulhaq, pelaku pemukulan Ade Armando saat demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Senin 11 April lalu akhirnya ditangkap kepolisian. Dari pengakuannya, Dia Ulhaq membantah bahwa dirinya adalah orang pertama yang memukul Ade Armando yang merasa ketakutan untuk menyerahkan diri ke kepolisian karena merasa terus disudutkan. Dikutip dari Tribun Jakarta, dia adalah satu dari 6 pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian atas kasus pengeroyokan Ade Armando. Dia ditangkap kepolisian pada Rabu 13 April di sebuah pondok pesantren di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. SI 27 tahun yang merupakan pengurus pondok pesantren itu mengatakan dia mengaku bukan sosok pertama yang memukul Ade Armando. Kabar bahwa dia adalah pemukul pertama Ade Armando ini sebelumnya beredar di media sosial hingga foto dia ikut disebarkan. SI menuturkan bahwa dia sedianya akan menyerahkan diri pada Selasa 12 April lalu dan mengakui perbuatannya. Hanya saja niatan itu gagal seusai dia dikabarkan sebagai pemukul Ade Armando pertama kali. Dia diketahui ditangkap oleh Polda Metro Jaya di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dia ditangkap setelah 2 tersangka lain yakni Muhammad Bagja dan juga Komar. Sebelum ditangkap, dia diketahui datang ke majelis untuk meminta maaf pada sang Habib. SI menegaskan bahwa dia bukanlah pengurus di pondok pesantrennya. Diketahui dia adalah seorang driver ojek online dan anggota majelis di lokasi tersebut. Ade Armando royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Pengungkapan pelaku kasus pengeroyokan terhadap akademisi Universitas Indonesia Ade Armando terus bergulir. Terkini polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Fardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memberikan penjelasan. Polisi akhirnya menangkap Arif Fardiani yang diduga menjadi dalang pengeroyokan Ade Armando.
Arif Pardiani lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung dalam pengeroyokan Ade Armando, Zulpan menerangkan penangkapan tersangka Arif berlangsung di Jakarta. Ia mengungkapkan Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa, hingga akhirnya massa tega mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Massa yang mengeroyok Ade adalah oknum yang memanfaatkan situasi, sehingga bukan dari kalangan mahasiswa yang tergabung BMSI dalam aksi demonstrasi pada Senin 11 April 2022. Diakui Zulpan, Arif Pardiani merupakan tersangka di luar 6 tersangka sebelumnya yang terlibat langsung pengeroyokan. Arif sendiri merekam ujaran provokasinya dengan menggerakkan massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat merekam dirinya, Arif tampak memakai baju berwarna hitam, membawa tas kecil berwarna hijau tua, dan mengenakan kacamata kotak. Video itu lantas tersebar di media sosial, sehingga polisi berhasil melacaknya. Informasi terkini, pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Arif Pardiani. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa ini. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi tersebut berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana. Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Satu orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini, yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Abdul Manaf sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun informasi terkini, polisi meralat status tersangka Abdul Manaf. Setelah dilakukan pendalaman, Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 14 April 2022, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Pihaknya meralat hasil identifikasi penetapan tersangka kasus pengeroyokan akademisi Universitas Indonesia Ade Armando. Hal ini merujuk pada penetapan Abdul Manaf yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Diketahui sosok pria itu disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan dan pemukulan terhadap Ade Armando. Zulpan menerangkan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Bahkan pihaknya telah bertemu Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat. Zulpan mengungkapkan polisi telah menguji dan mengambil keterangan langsung dari Abdul Manaf. Ia juga memastikan Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Zulpan menegaskan Abdul Manaf dipastikan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Terkait kronologi penetapan Abdul Manaf sebagai tersangka, polisi saat itu mengidentifikasi dengan teknologi face recognition atau pendeteksi wajah. Hasilnya sempat mengarah pada Abdul Manaf. Melalui teknologi itu, terdeteksi seseorang bertopi dan teridentifikasi Abdul Manaf. Pada hasil itu terlihat tingkat kecocokan sebesar 70%. Namun hasil berbeda saat polisi memeriksa langsung Abdul Manaf. Hasilnya polisi memastikan Abdul Manaf tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Sebagaimana informasi sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam aksi demo mahasiswa di gedung DPR RI pada Senin 11 April 2022 kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menuturkan ada oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Padahal masa mahasiswa yang berdemonstrasi berlangsung tertib dan aman. Dalam rekaman video yang beredar, Ade tampak babak belur, wajahnya berdarah, bahkan terlihat tidak memakai celana.
Padahal sebelum dihajar massa, ia terlihat tersenyum dan memberikan keterangan kepada awak media. Namun kemudian Ade diteriaki massa sebagai buzzer, munafik, pengkhianat, hingga penjilat. Akibatnya Ade harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Hasilnya, Ade Armando mengalami pendarahan otak bagian belakang. Ketiga orang ini berikut namanya, ini adalah foto berdasarkan face recognition. Polda Metro Jaya kini telah berhasil menangkap 3 dari 6 pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando. Penyidik menggunakan metode face recognition untuk memburu pelaku yang wajahnya terekam dalam video viral. Polisi pun bekerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan identitas para pelaku. Dikutip dari Warta Kota Live, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga, tetapi ya, alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama, yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama. Demikian informasi kali ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator pemukulan pegiat media sosial Ade Armando kini viral di media sosial. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Diketahui Ade dikeroyok pendemo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 11 April 2022. Video detik-detik saat Ade dikeroyok pun viral hingga trending di Twitter. Berkat video tersebut, polisi telah menetapkan 6 pelaku menjadi tersangka. Bahkan polisi juga telah menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo. Pria bernama Arif Pardiani juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Namun banyak warganet yang juga ikut menyoroti salah seorang emak-emak dalam aksi pengeroyokan tersebut. Emak-emak tersebut diduga menjadi provokasi hingga terjadi penyerangan.
Selain wajahnya yang menjadi sorotan, tangkapan layar chat yang diduga milik emak-emak tersebut beredar di media sosial. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Melakukan provokasi. Polisi sudah menangkap sejumlah pelaku pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando dalam aksi demo pada Senin 11 April lalu. Dari hasil pemeriksaan terungkap sejumlah motif yang melatar belakangi aksi nekat para pelaku. Satu di antaranya yakni ketidaksukaan dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Dikutip dari tribunnews.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan pihaknya sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dalam peristiwa ini, polisi menyebut ada 6 orang pelaku utama yang melakukan pengeroyokan. Sebanyak 3 orang lainnya masih diburu oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka yang sudah diamankan memiliki motif yang berbeda saat menghajar Ade Armando. Zulpan menjelaskan tersangka atas nama Komarudin melakukan pemukulan karena terprovokasi dengan situasi di lokasi. Kemudian tersangka Muhammad Bagja mengaku merasa kesal dengan aktivitas Ade Armando selama ini di media sosial. Sedangkan motif tersangka Dia Ulhak masih belum diketahui karena masih diperiksa. Ketiga tersangka ditangkap di lokasi berbeda yakni Jakarta Selatan, Bogor, dan Serpong. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 orang atas nama Arif Pardiani yang menyebarkan video informasi palsu dan provokasi. Dalam video yang viral di media sosial, Arif mengatakan bahwa Ade Armando sudah meninggal dan polisi melakukan penembakan pada massa. Arif diduga menjadi orang pertama yang memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku pengeroyok lainnya, yakni Ade Saputra, Abdul Latif, dan Abdul Manan. Telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya, ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi, diantaranya mengeluarkan kata-kata Ade Armando sudah mati, kemudian turun semua yang ada di Jakarta. Yang bersangkutan ya saat ini sudah kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, dengan tertangkapnya 3 orang pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban Ade Armando, saat ini masih ada 3 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan foto ya ketiga orang ini. Berikut namanya. Ini adalah foto berdasarkan face recognition yang sudah juga terdata di Dukcapil. Nah, tentunya kami berharap dengan ditampilkannya foto ini, yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu ya cepat atau lambat atas nama Komarudin dan Muhammad Bagja. Salah satu tersangka pengeroyokan aktivis Universitas Indonesia Ade Armando mengaku kesal dengan unggahan korban di media sosial. Polisi mengungkapkan tersangka termakan provokasi terkait keberadaan korban di lokasi. Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan, seperti dikutip dari Kompas.com pada hari Kamis 14 April. Pelaku bernama Komarudin dan M. Bagja memiliki motif yang berbeda saat menganiaya Ade Armando. Pelaku bernama M. Bagja mengaku memukul Ade karena kesal dengan hal-hal yang disuarakan korban di media sosial. M. Bagja juga menerima pesan dari media sosial bahwa Ade ada di lokasi aksi demonstrasi di gedung MPR DPR RI pada Senin lalu. Sementara Komarudin memukuli Ade karena terprovokasi dengan situasi yang ada di TKP. Sebelumnya di media sosial memang beredar foto pria dengan latar belakang Ade Armando ketika demo. Dalam pesan yang tidak diketahui sumber aslinya itu berisikan info bahwa Ade berada di lapangan. Kemudian mengajak agar masyarakat menggeruduk Ade. Pesan tersebut beredar di grup WhatsApp bernama Nusantara 98.
Diketahui Ade Armando dikeroyok massa saat ikut turun meliput demo mahasiswa BEM SI pada hari Senin lalu. Polisi telah menetapkan 6 tersangka pengeroyokan dan 1 tersangka provokasi. Hingga saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih memburu pelaku pengeroyokan lain yang masih buron, yakni bernama Abdul Latif dan Ade Purnama. Kemarin Polda Metro Jaya telah merilis dan menyampaikan kepada seluruh media bahwa kita telah menangkap 2 orang pelaku, di mana kita melakukan identifikasi terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban saudara Ade Armando. Ada 6 orang. Kemudian 2 orang kemarin kita berhasil tangkap atas nama Komarudin, kemudian Muhammad Bagja. Kemudian hari ini, ya tepatnya dini hari tadi, pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhak. Yang bersangkutan kita tangkap. Kemudian yang berikutnya Abdul Manaf. Status tersangka pengeroyok pegiat media sosial Ade Armando yang disandang oleh Abdul Manaf kini digugurkan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Rabu 13 April. Pihak kepolisian sudah melakukan pendalaman dan memastikan Abdul Manaf tak terlibat. Ada alibi yang dilontarkan Abdul Manaf ke polisi sehingga membuat status tersangkanya gugur. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan pada Rabu 13 April malam. Abdul Manaf diketahui bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian mendatangi kediamannya di Karawang untuk melakukan pemeriksaan. Zulpan mengatakan seusai dilakukan pemeriksaan, pihaknya meyakini Abdul Manaf bukan termasuk pengeroyok Ade Armando, dosen Universitas Indonesia. Pihak kepolisian meyakini Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemeriksaan, Abdul Manaf mengaku tidak berada di Jakarta, melainkan di Karawang saat peristiwa tersebut terjadi. Alibi tersebut yang membuat pihak kepolisian menggugurkan statusnya sebagai tersangka pengeroyokan Ade Armando. Sementara itu disinggung soal foto Abdul Manaf yang beredar, Zulpan menjabarkannya. Mulanya pihak kepolisian menggunakan teknologi face recognition untuk mendeteksi wajah satu di antara pelaku pengeroyokan yang mengenakan topi berwarna hijau dan atasan pakaian warna biru. Hasilnya sempat mengarah ke Abdul Manaf. Bahkan tingkat kecocokan wajahnya pun hampir mencapai 70%. Zulpan mengatakan pihaknya kemudian melakukan berbagai investigasi untuk memastikan pelaku. Namun seusai memastikan secara detail yang bersangkutan ternyata tak terlibat pengeroyokan Ade Armando. Dengan digugurkannya status tersangka Abdul Manaf, Zulpan mengatakan saat ini ada 2 tersangka pengeroyokan yang masih dalam pengejaran. Keduanya yakni Abdul Latif dan Ade Permana. Polda Metro Jaya akhirnya berhasil membekuk Dia Ulhak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando. Terungkap Dia Ulhak langsung kabur setelah mengeroyok Ade Armando hingga tidak berdaya. Bahkan ia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu. Dikutip dari tribunnews.bogor.com pada Kamis 14 April 2022 saat beraksi di depan gedung DPR RI, Dia Ulhak memakai jaket hitam dan topi berwarna hitam. Ia tampak berjalan di belakang Ade Armando di saat sejumlah oknum massa menyerang dan meneriaki Ade. Gerak-gerik dia ini terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dia Ulhak lantas menendang Ade Armando dari belakang. Hal ini membuat massa oknum pengacau turut serta mengeroyok Ade Armando. Akibatnya Ade jatuh tersungkur hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Setelah Ade tak berdaya, sosok Dia Ulhak langsung kabur dan bersembunyi di sebuah pondok pesantren. Hal itu dilakukan agar tidak dicurigai terutama dari pihak polisi. Namun polisi tetap mencium jejak dia. Dia Ulhak lantas diringkus di Pondok Pesantren Al-Madad, Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 13 April 2022. Sebelum dilakukan penangkapan, ternyata dia sempat mengecoh polisi memakai alamat palsu.
polisi mendatangi rumah Dia Ulhak di Jalan Kampung Tanah 80 RT 007 RW 09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun setelah ditinjau ternyata dia tidak pernah tinggal di sana. Ketua RT Supono menerangkan dia tidak pernah menempati rumah tersebut. Supono mengungkapkan rumah yang di Klender itu telah dijual. Diketahui dia ternyata tinggal di sekitaran Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat bersama keluarganya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Dia Ulhak berprofesi sebagai guru ngaji di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dengan penangkapan ini, kini polisi telah membekuk 3 tersangka yang terlibat langsung dalam pengeroyokan. Di antaranya Komarudin, Dia Ulhak, dan Muhammad Bagja. Terkait motif pengeroyokan ini, Zulpan menerangkan Komarudin memukul Ade karena terprovokasi situasi. Kemudian untuk tersangka Muhammad Bagja, pemukulan dilakukan karena kesal dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Informasi terkini, polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka terhadap Arif Pardiani pada Rabu 13 April 2022. Diduga Arif sebagai biang keladi yang memprovokasi massa menjadi anarkis, meskipun Arif sendiri tidak terlibat langsung pengeroyokan. Tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Dia Ulhak. Tempat penangkapannya di Pondok Pesantren Yayasan Al-Madad Serpong, Tangerang Selatan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Setidaknya 6 orang pria telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengeroyokan dosen UI Ade Armando kala aksi demo di gedung DPR RI pada Senin kemarin. Meski begitu, Ade Armando yakin pelaku sedianya lebih dari 6 orang, termasuk sosok ibu-ibu yang diduga melakukan provokasi sesaat sebelum pengeroyokan terjadi. Sosok ibu-ibu tersebut pun kini dicari dan dikabarkan merupakan seorang guru TK. Dari beberapa video yang beredar, emak-emak tersebut tampak menggunakan kacamata dan setelan panjang berwarna merah muda. Ia terekam berada di belakang Ade Armando dan mengeluarkan kalimat provokasi. Diduga emak-emak tersebut berinisial AT. Ia dikabarkan berprofesi sebagai guru TK. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari kepolisian soal sosok dari TA ini. Sementara itu dikutip dari Warta Kota, dugaan keterlibatan emak-emak tersebut juga disampaikan oleh Ade Armando. Melalui kuasa hukumnya Aulia Fahmi, Ade Armando berkeyakinan pelaku pengeroyokan terhadap dirinya lebih dari 6 orang. Fahmi juga membenarkan bahwa sebelum pemukulan ada beberapa orang yang telah lebih dulu melakukan provokasi. Ia juga menuturkan memang ada ibu-ibu yang melakukan provokasi tersebut. Saat ini Fahmi berkeyakinan pula bahwa polisi sudah memegang seluruh data identitas pelaku-pelaku pengeroyokan dan pelaku provokasi itu. Seperti diketahui sebelumnya, 6 pelaku pengeroyokan pada dosen UI Ade Armando telah teridentifikasi. Para pelaku kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang pelaku yang telah teridentifikasi bernama Dia Ulhak, Ade Purnama, Abdul Latif, Muhammad Bagja, dan juga Komar. Kemudian seorang tersangka lagi adalah Arif Pardiani yang juga menjadi tersangka karena diduga menjadi dalang provokasi. Ia membuat video provokasi melalui media sosial miliknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Melalui metode face recognition, polisi berhasil mengidentifikasi 6 pelaku utama. Foto tersebut dipastikan terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Dari hasil tersebut, polisi menangkap 3 pelaku di 3 lokasi yang berbeda. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya masih memburu 3 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. 3 tersangka tersebut yakni Ade Purnama, Abdul Manaf, dan Abdul Latif. Zulpan pun berharap agar 3 tersangka tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Apabila tak kunjung menyerahkan diri, Zulpan memastikan bahwa polisi terus memburu ketiganya. Terkait 3 pelaku yang sudah ditangkap, Zulpan menerangkan bahwa motifnya berbeda. Ada yang merasa terprovokasi dengan situasi, ada pula yang sengaja memukul karena tak suka dengan kegiatan Ade Armando di media sosial. Selain pelaku pengeroyok, polisi juga menangkap 1 orang yang melakukan provokasi di media sosial. Dengan ditampilkannya foto ini,
yang bersangkutan kami harapkan bisa menyerahkan diri, karena kepolisian tetap akan memburu, ya, cepat atau lambat. Tentu Polda Metro akan menangkap mereka bertiga. Tetapi alangkah lebih bijaksana apabila mereka bertiga mau menyerahkan diri sehingga mempermudah kita dalam penanganan kasus ini. Ini yang pertama. Yang 3 orang yang masih kita lakukan pengejaran, Ade Purnama. Polisi menangkap pria yang membuat video upaya provokasi pengeroyokan Ade Armando saat demo di depan gedung DPR RI pada hari Senin kemarin. Pria bernama Arif Fardiani ini juga merekam video selfie dengan nada provokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Sulpan, mengatakan Arif ditangkap di Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu 13 April, Arif sendiri menjadi tersangka di luar 6 tersangka yang terlibat pengeroyokan. Ia diduga sebagai orang yang pertama memprovokasi massa untuk mengeroyok Ade Armando hingga babak belur. Sosok Arif Fardiani pun menjadi sorotan. Dalam video yang beredar ketika demo, ia sempat membuat video berisi ajakan agar mengepung Ade, meminta massa agar turun, bahkan mengeluarkan kata-kata